Apakah engkau itu akulah itu Mesias. Coba Filipus ngomong apa dia? Apa Filipus nanya? Berkata-kata dengan kamu, coba enaknya. Filipus itu nanya Tuhan atau nanya Mesias? Filipus itu nanya Mesias atau nanya Tuhan? Filipus nanya Bapak. Nanya Mesias. Nanya Mesias. Bukan. Oh, jadi Yesus Bapak. Tunjukkanlah kepadaku manalah Bapak itu. Filipus. Jadi Yesus adalah bodoh. Enggak percayakah kamu? Akulah dia yang sedang berkata-kata dengan kamu. Salah. Kalau akulah dia, Filipus sedang bertanya Mesias. Ketika ditanya masalah Bapa, nah di ujungnya yang selalu dipelesetkan oleh Kristen itu Yohanes 14 bahwa aku dan Bapa, Yohanes 16 nomor 30 ya. Nah, itu ada 14 nomor 30. Aku dan Bapa adalah satu. Aku di dalam Bapa dan Bapa dalam aku. Tapi aku begini Bang Kang Chan. Aku kalau ditanya tentang sang sumber, tentang Roh Kudus, saya sepertinya nggak berdaya untuk menjelaskan itu. Karena begitu. Kenapa? Ketidakberdayaanku ini. Aku menjelaskannya itu karena itu kan sesuatu yang tidak bisa dikategori. Apakah dia seorang? Apakah dia satu gerombolan? Apakah dia 1 meter? Yang Apakah menyatakan dia 1 hektar? Bang TB yang mengatakan gerombolan kan pendeta PTB. Trinitas. Itu Trinitas. Kita nggak tahu. Trinity. Untuk membicarakan itu, hal itu saya tak berdaya. Bukan tidak bisa kujelaskan. Dan kalaupun kujelaskan, sudah pasti teman-teman Muslim nggak percaya. Gitu. Karena saya sedang menjelaskan sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh mata. Yang lebih enak kita berdiskusi, lebih baguslah apa yang bisa dilihat oleh mata. Pak TB bisa menjelaskan Yesus. Kalau Yesus bisa saya jelaskan. Berarti Yesus bukan Bapa, bukan Roh Kudus. Yesus bukan Tuhan. Karena bisa dijelaskan. Itulah keimanan dari setiap orang. Masalahnya keimanannya benar nggak? Keimanannya benar nggak? Kita kalau menyatakan kalau dia bukan dialah Bapak itu, maka ada ayat yang menyatakan dirinya sebagai utusan. Maka bagus. ketika kita menyatakan dialah Bapak itu, ada ayat yang merujuk kepada akulah dia gitu. Bukan akulah dia itu. Bukan, salah paham itu. Itu Yohanes 14 nomor 10 nomor 8. Bukan akulah dia itu. Bukan dia mengaku sebagai dia Bapak itu. Tidak ada yang salah. Ketika dia mengaku sebagai utusan, tidak ada yang salah. Ketika dia mengaku sebagai anak Allah, juga tidak salah. Bukan tidak salah, ya salah lah. Kalau Yesus katakan, aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, melainkan dari Bapa yang telah mengutus aku. Bapa diam dalam diriku, dalam aku, dan aku melakukan pekerjaannya. Itu kata Yesus. Nah, jadi akulah dia itu bukan merujuk Yesus saja. Bukan merujuk Yesus itu Bapa. Makanya makanya Pak TB santai dulu satu-satu. Ini supaya diluruskan. Itu di Yohanes 14. Makanya kata Yesus, aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, melainkan yang Bapa yang mengutus aku. Bapa yang mengutus, dia ingin dipercaya sebagai utusan. Nah, kalau ketika saat itu, kenapa kau tidak percaya padaku? Itu maksudnya kenapa kau selama ini tidak percaya padaku? Bahkan di dalam perikopnya itu adalah Yesus itu Yohanes 14 itu Yesus menjadikan parakletos, orang yang akan datang kelak itu, roh penghibur, nabi penghibur, nabi yang bawa kabar gembira. Nggak ada urusan Yesus jadi Bapa, Yesus jadi Tuhan di Yohanes 14 itu Pak TB. Ketika diskusi dengan Filipus itu, coba baca Yohanes 14 nomor 16. Aku akan minta kepada Bapa seorang penolong yang lain. Terdengar seperti Tuhan, terdengar bukan Tuhan. Masa Tuhan meminta? Maka Tuhan memberikan Bapa memberikan seorang penolong yang lain dan yang diminta oleh Yesus. Tidak, supaya ia menyertai selama-lamanya. Sudah. Iya, berarti bukan Tuhan. Tidak ada di Yohanes 14 itu menunjukkan Yesus Tuhan. Bahkan di seluruh entire Bible, di seluruh Bible itu tidak ada Yesus menarasikan dirinya Tuhan. Jadi keimanan itu, jadi keimanan apa? Ini yang kalian iman ini apa? Doktrin. Ya nggak apa-apa doktrin juga, cuman doktrin yang seperti apa nggak jelas. Doktrin apa yang kalian imani? Yesus Tuhan, Yesus bukan Tuhan, atau Yesus utusan, Yesus bukan utusan? Lalu apa yang kalian imani ini?
Apa? Makanya saya bilang, Kang Chan, ada batas-batas yang bisa sebetulnya kita jelaskan mengenai keberadaan Sang Maha Besar itu. Seperti Filipus bertanya, Filipus kan bertanya kepada Yesus, tunjukkan kepada saya Bapak itu. Keberadaan nggak apa-apa. Saya tidak sedang diskusi dengan ateis yang berdiskusikan keberadaan Tuhan. Keberadaan itu oke. Ini masalahnya Tuhan yang benar. Tunggu dulu, itu yang benar nanti kita cari. Sama-sama kita cari nanti. Sekarang aja. Sekarang aja kita cari. Bapak kan lagi mencari. Nah, saya sodorkan sekarang. Bisa tenang. Benar-benar kita teliti, kita uji. Benar. Siap. Itu jargonnya Kang Chan itu, tenang. Oh, ikut-ikutan aja ini. Enggak, maksud saya kan begini loh, Bu. Filipus kan bertanya begini. Ini kan satu nubuatan ini. Seperti Kalau jargon noten apa? bahwasanya kita Begini, tapi tidak bisa mencari Bapak Begini. itu. Karena begini, kata Filipus begini. Kan mulai Tunjukkan sama ini. saya Bapak itu, kata Filipus. Filipus, kenapa engkau bodoh? Begitu. Tidak percayalah kau. Kalau akulah dia, kalau kamu tidak percaya, matilah kamu dalam dosamu. Akulah dia yang sedang berkata-kata dengan kamu. Dua ayatnya itu loh. Satu itu di 8:24, yang satu lagi kalau nggak salah di Yohanes 3:14. Yohanes 14. Yohanes 14 sebentar, buka dulu. Lihat, makanya sebelumnya itu ingat, sebelumnya itu aku jalan kebenaran dan hidup, itu loh. Sebentar nih, Pak TB ini nih, sebentar. Lihat. Sebentar Kang Jan. Artinya kan begini. Kenapa kamu bodoh? Kok kau tanya Bapak itu? Artinya kan di situ kan sebetulnya sudah ada. Itu kode. Apa bahwa sudah kita ada? Sebetulnya kita membicarakan hanya sebatas Yesus. Apa yang sudah ada? Nah, Yesus tidak bisa lagi kita bicarakan. Pak TB, apa yang sudah ada? Karena standar kita untuk menentukan sang sumber itu tidak ada. Apakah seorang atau segerombolan atau apa? Itu kan satu pertanda itu. Apanya Pak TB yang jelas? Sudah ada apa? Ketika kita menjelaskan tentang Bapak itu, kita kan tidak ada standar ukuran kita mau menentukan itu apakah standar satu orang. Ada Yesus. Yesus lah. Yesus. Standar Yesus, makanya sebatas standar Yesus. Melainkan anak tunggal Bapa yang menyatakannya, menerangkannya, menjelaskannya. Yesus standarnya. Ya itu makanya saya bilang. Yesus bukan Bapa dan Yesus bukan Tuhan dan Yesus Ya, tidak layak Bapak. disembah. Benar juga itu. Kami tidak bisa menyalahkan itu. Tapi baguslah. Udah ketika ada orang menyatakan syahadat aja sekarang gimana? Sadat. jauh. jangan disyaratkan. Nanti cari game aja ini kerjanya Jauh. konten ini. Jauh. Belum, Pak TB, kita belum diskusi seperempat jam. Anda sudah nggak apa-apa orang yang meyakini Yesus itu bukan Tuhan. Gimana ceritanya? Gimana bisa disebut Kristen pembela Yesus? Saya menyatakannya begini Kang Chan, ketika ada seseorang menganggap Yesus itulah Bapak itu sendiri, maka saya tidak mau menyalahkan itu. Ketika ada kepercayaan dari seorang Kristen bahwa Yesus itu adalah utusan, saya tidak menyalahkan itu. Ketika ada orang mengklaim kalau Yesus itu adalah anak Allah, saya tidak menyalahkan itu karena memang ada ayatnya yang merujuk ke sana semua. Pak TB sekarang buka Matius 23 nomor 9 coba. Apa Matius 23? Baca aja Buka lah. dulu, bacakan dulu lah Pak TB. Ntar kebacakan saya nggak percaya lagi. Apa? Bacakan dulu lah, Pak TB yang bacakan. Ntar kalau saya yang baca nggak percaya lagi. Matius 23 berapa? 23 nomor 9. Nomor 9. Kalian nggak ngerti baca kitab. Badannya. Makanya saya nyuruh Pak TB untuk bacaan. Kita bahas ya. Oke, begini caranya baca kitab. Nomor 9 ya. Jadi pertama harus kamu lihat dia menulis tentang apa. Yesus mengecam ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Ini kesombongan dari pemimpin Yahudi. Iya, dibaca dulu baru diterangkan. Dan orang-orang Farisi telah Standarnya. menduduki kursi Musa. Dibaca dulu baru diterangkan. Makanya dengar dulu sebelum kita ke ayat 9 ke ayat 9-nya saya harus jelaskan, harus kamu pegang dulu ayat 1-nya, ayat 2.
Ya, ya, ya. ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Ini ahli-ahli Taurat loh yang tidak diinginkan. Tapi saya nggak nanya itu. Tapi saya nggak nanya itu. Lari kita ke 9. Maksud. Lari kita ke 9. Silakan. Di sini apa katanya? Dan pegang dan janganlah kamu menyebut siapapun bapak di bumi ini. Benar tidak yang kita bilang itu kan? Boleh nggak kita menyebut bapak di bumi? Karena hanya satu bapamu, yaitu Dia yang di surga. Boleh nggak, Mas? Sekarang yang di surga siapa? Yesus, Kang Chan. Santai. Nah, ketika Filipus sudah jadi bapak sekarang di surga, Kang Chan. Di mana, santai dulu Pak. Di mana tunjukkanlah bapak itu kepada kami, kata Pak FTB. Akulah dia. Iya. Sekarang siapa yang ngaku bapak di situ? Iya, dia sendiri sudah Siapa? jadi bapak sekarang, sudah kekal. Siapa? Dia makanya dia suruh berdoalah kepada bapak katanya. Dia mengajari kita berdoa kepada bapak. Saya nggak nanya itu. Karena Tapi dia saya nggak nanya itu. Kembali ke bapak. Enggak, waktu Filipus nanya. Nah, tunjukkanlah bapak itu kepadaku. Nah, kau telah melihat dia. Akulah dia, kata Yesus. Makanya dia mengaku kan. Kata Yesus Matius 23:9 nomor 9 gimana katanya? Bapak itu. Janganlah kamu menyebut siapapun bapak di bumi. Bapak di bumi. Siapa yang menyebut bapak di bumi tadi? Menurut Pak TB? Bapak di surga. Siapa itu bapak di surga? Di bumi. Filipus di bumi sedang ngobrol dengan Filipus ngobrol dengan Yesus di bumi, bukan di surga. Dia udah naik ke surga, Kang Tan. Jadi bapak bukan. Yohanes 14 itu Yesus belum. Yohanes 14 itu Yesus belum kemana-mana. Kembali ke bapak. Itu kok gampang kali deh, Kang Tan. Bukan susah itu. Pak TB. Gampang kali doktrin. Gitu loh. Gampang yang pelajari Alkitab. Apa aja Pak? Kayak ini loh. Pak TB kemarin ada bilang kata gini, ada ini. Memahami perempuan itu gampang katanya. Gitu apa? Kalau perempuan bilang iya, artinya iya. Tapi cenderung ke enggak. Tapi kadang enggak. Kalau bilang enggak, artinya enggak. Tapi cenderung ke iya. Nah, kadang-kadang iya, tapi cenderung ke enggak. Kadang-kadang enggak, tapi cenderung ke iya. Gampang kan memahami perempuan? Gitu. Kristen begitu. Iya, memang begitu Kang Chan. Kadang kiring-kiring tuh. Semua Kang Chan. Iya. Gelar Yesus itu berapa Kang Chan? Apa? Itu sama dengan Sang Maha yang tidak bisa diserupakan dengan apapun. Iya. Kadang-kadang Tuhan gitu. Pak TB. Jadi Yesus itu kadang-kadang Tuhan, kadang-kadang enggak gitu. Ini bernarasi sedikit saja. Tidak bisa diserupakan dengan apapun. Yesus disebut juga sebagai utusan. Yesus disebut juga sebagai anak Allah. Yesus disebut juga sebagai Immanuel. Yesus disebut juga sebagai roti dari surga. Yesus disebut banyak banget Kang Chan. Di atas raja. Dia maha segalanya itu. Artinya dia maha segalanya. Sama dengan derajat Bapa. Kecuali Tuhan. Yesus juga disebut domba. Itu dia. Kata Yesus yang menyebut Yesus Tuhan itu orang jahat. Matius pasal 9 nomor 3 nomor 4, Matius pasal 7 21 22 23. Karena sekarang dia sudah kekal dari orang jahat gimana nggak salah? Pak TB orang jahat salah. Di mana dia datang? Pak TB satu-satu diskusinya. Kalau orang jahat itu salah atau benar? Orang jahat. Salah. Orang jahat. Salah atau benar? Ya, kejahatannya di mana sekarang? Menuhankan Yesus. Ini kata siapa sekarang? Kalau Yesus. Kalau begini loh. Kalau iblis berkata jahat kamu katanya. Pak TB buka Yohanes pasal Matius pasal 9 nomor 3 nomor 4 coba buka. Matius pasal 9 nomor 3 nomor 4. Jadi sudah clear ini ya Matius 9 ini ya. Ya udah, nggak boleh manggil bapak, nggak boleh, gagal Pak TB tadi. Iya, itu dia sudah bapak sekarang di surga gitu loh. Rumusnya dia sudah bapak sekarang, kembali dia ke. Ya udah, buka Matius pasal 9 nomor 3 nomor 4, siapa yang jahat di sana? Kita ke pasal 9 lagi ya. Matius pasal 9. Ayat 3 atau 4? 3 atau 4? Oh, 3. Matius pasal 9 ayat 3. Oke.
ini konsep. Ingat ya, kalau membaca Alkitab itu, Iya. pertama kita harus dia berbicara tentang apa? Orang lumpuh disembuhkan. Nah, ini ya. Orang lumpuh disembuhkan. Percayalah, hai anakku, dosamu sudah diampuni. Ini ceritanya. Kita baca di ayat 3. Maka berkatalah beberapa orang ahli Taurat dalam hatinya, ia menghujat Allah. Gitu loh, karena kan dia nggak tahu, tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata. Apa katanya? Itu Mengapa? Yesus mengetahui loh. Di Iya. pikiran Lalu apa baca kata Yesus? Apa kata Yesus? Itulah kemahatauan dia. Apa kata Yesus? Kenapa kamu memikirkan hal-hal yang jahat? Berarti yang Kenapa mengatakan kamu memikirkan hal-hal yang jahat di dalam hatimu? orang-orang Yahudi itu santai dulu begini. Orang-orang Yahudi itu ketika Yesus mengatakan dosamu sudah disingkirkan, apemi, itu original teksnya apemi, apenai, bukan ku ampuni tetapi diampuni. Lalu mereka menyangka Yesus ini so tahu gitu, seakan-akan ada ilahi di Yesusnya, ada unsur Mesias, nggak boleh diusir, dihinakan. Nah terus apalagi Tuhan, itu namanya heresi atau blasphemy, penghujatan, bukan heresi, blasphemy. Santai dulu, penghujatan. Nah Yesus tahu. Bukan hanya Yesus yang tahu, orang-orang psikologi sekarang pun banyak yang tahu bagaimana cara melihat apa yang tersembunyi dalam kata-kata dan lain-lain. Nah, Yesus tahu bahwa dan tahu pengetahuan Yesus tidak menjadikan Yesus Tuhan, karena banyak orang yang tahu secara psikologi. Nah, kata Yesus, mengapa kamu memikirkan hal jahat? Kenapa kau memikirkan aku ini? Lebih ada ilahi di dalam diriku karena aku ngomong dosamu sudah diampuni. Itu hal jahat. Jadi kalau dalam Kristen dia berpikiran di kepalanya bahwa Yesus itu Tuhan, Yesus itu Allah, apalagi Yesus itu ilahi, apalagi. Nah itu kalau di depan Yesus akan tahu hati kalian. Lalu selain dari lemak kalian ya, nah lalu Yesus katakan, mengapa kau memikirkan hal jahat? Gak boleh. Memikirkan Yesus Tuhan itu adalah hal jahat, kata Yesus. Itu teksnya terpampang di depan Anda. Makanya contoh di Matius 7:23, bukan bermaksud ingin loncat ya, hal senada, bukan semua yang berseru kepadaku Tuhan tapi tidak mengikuti kehendak Tuhan, maka dia akan hari ini aku berterus terang pada mereka, nyahlah di hadapanku, aku tidak mengenal kalian, sebab kalian pembuat kejahatan. Masuk nggak? Masuk, sama. Jadi Kristen ini pembuat kejahatan, makanya berhenti bertobat. Makanya bertobat itu Saya jawab. Sesuai dengan perkataan daripada Yesus. Maka ketika Yesus bicara, ketahuilah kalau Sang Maha Besar itu, Sang Sumber itu berbicara, maka mendengar suaranya pun kita tidak sanggup. Benar? Tuhan itu nggak bisa didengar suaranya. Sang Maha Besar itu melalui kedagingan Yesus. Nggak ada Maha Besar kedagingan. Ajaran dari mana itu? Gak ada Yesus. Gak ada dagingnya Yesus. Dengar dulu. Makanya aku bilang aku dulu. Melalui dagingnya dia menyatakan dosamu telah diampuni. Ini daging Yesus ini. Siapa yang mengampuni? Siapa yang mengampuni? Ya daging Yesus lah. Masa daging Pak Bisma? Pak Bisma nggak ada dulu. Masa daging Yudas? Daging Yesus lah. Ada aja. Sang sumber yang tidak kelihatan itu menyampaikan suaranya melalui dagingnya Yesus. Yang utusan itu. Dosamu telah diampuni. Kalau seandainya itu pemikiran dari Yesus, yang manusia itu berbicara, dosamu telah kuampuni. Ya, jadi yang Tuhan yang mana? Bapaknya atau utusan? Pak TB? Atau dagingnya? Pak TB, yang Tuhan yang mana? Dari Sang Sumber, ucapan dari Sang Sumber, maka Yesus mulai serupan. Pak TB, Pak TB, jadi yang Tuhan yang mana? Yang mengutus atau yang diutus? Kita bilang apa yang telah kita rasakan. Yang Tuhan yang mana? Pak TB, Bapak atau anak? Di dalam dia. Aku di dalam Bapak, Bapak di dalam aku. Sudah di dalam semua. Nah, sekarang yang Tuhan yang mana? Nah, makanya ketika Yesus berbicara tidak pernah dia mengatakan, Pak TB, yang Tuhan yang mana? Menurut pengakuannya sendiri. Yang Tuhan jadi yang mana nih? Mau dicatat nih. Yang Tuhan mana? TBA. Ditanyain malah.
Jadi yang Tuhan yang mana? Daging Pak TB Tuhannya. Yesus. Yesus. Sudah di dalam Masih ngoceh dia, masih Bukan ngoceh. bapaknya ya. Bukan bapaknya yang Tuhan. Yesus. Jadi bapaknya bukan Sudah di Tuhan. dalam Yesus. Bapak juga sudah di dalam Yesus. Bapaknya Tuhan bukan. Roh Kudus sudah di dalam diri. Bapaknya Yesus. Tuhan bukan. Gak dengerin Kang Chan, gak Dia dengerin. kita lihat. Pak TB, woi. Kedagingan Yesus. Hei. Berada. Pak TB, bapaknya Tuhan bukan. Bapaknya Yesus Tuhan bukan. Nah, Bapaknya Yesus itu Tuhan bukan. itu pertanyaan kebodohan. baru connect. Tadi ngoceh Itu sendiri. jawaban ngawur. Pak TB, bapaknya Yesus itu Tuhan Kenal bukan. Bapak itu, carilah sendiri Bapak itu. Siapa dia? Lalu ngapain Pak TB menjelaskan Kalau kamu panjang-panjang? bertanya sama aku, Ujung-ujungnya hanya suruh nyari. Yesus, ada sebatas Yesus. Jadi bapaknya tidak dikenal ya. Kalau mau kecarian sama Bapak itu, cari sendirilah. Supaya dia nanti memberitahukan sama kamu. Jadi bapaknya tidak Kalau dikenal. aku memberitahukan nanti kamu nggak Pak TB, percaya. woi ngomong sendiri. Pak TB, bapaknya dikenal atau tidak dikenal? Hah? Bapaknya Yesus dikenal atau tidak dikenal? Kalau kau kenal, dia nanti memberitahu sendiri dengan kamu, Kang Chan. Iya, Pak TB sudah kenal belum? Nanti kamu dipanggil sendiri sama Bukan sang Pak TB, saya nanya Pak TB. Pak TB ini sudah kenal belum? Nanti kalau sudah dipanggil kamu baru murtad. Murtad lah itu namanya itu. Ini Pak TB nih. Berhentilah Pak TB bersikap bodoh seperti ini. Hah? Bayangkan begini Pak TB, dengerin, bayangkan anak Pak TB melihat sekarang, atau Pak TB melihat anak, bapak saya kok jadi anak maksudnya. Bapak saya kok bicara ngawur gini. Nah, kayak Yang tidak mengenal Bapak. Iya. Bapak itu menyampaikan keberadaannya melalui mulutnya Yesus. Nah, Makanya sekarang- Bapak itu berkata, Nah, pertanyaannya. "Dosamu sudah diampuni," Nah, kata saya Yesus. udah. Dari situ saya setuju, memang aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, melainkan dari Bapak yang Itulah bersatu. dia. Nah, pertanyaannya adalah, Kali kamu mau Bapak itu Mengantar Tuhan itu aja atau kau bukan susah. Tuhan? Pak TB, Bapak itu bapaknya, Pak TB perhatikan, bapaknya Yesus itu yang sudah memberitahukan Yesus dosanya diampuni, itu Tuhan atau bukan Tuhan? gitu aja kok repot. Itulah dia. Ngomong lagi sendiri dia, ngomong lagi sendiri. Itulah dia. Dia siapa? Kalau mau Pak kenal TB, Pak TB. kamu nanti akan dipanggil. Sudah itu baru kamu murtad. Baru jelas. Apa kurtat? Jadi Kalau itu sih kecerdasan jadi dia agak jadi panggil saudara lagi. Karena dia saudara sudah mualaf ini, mualaf saudara ini, Pak mualaf, TB mualaf. ini saudara Pak TB ini Itu nggak pernah belajar gagal Alkitab ini. gagal menjelaskan siapa Tuhannya Yesus. Nah, karena Itulah teman-teman Kristen, saya tidak setuju kalau digiring ke sana pertanyaannya, dia jadi terbodoh. Apa enggak terbodoh dia? Jelaskan sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh mata. baca Matius 11:25 Pak TB coba. Jadi kalau saya tidak bisa kamu giring saya Kang Chan ke situ. Ya, nggak apa-apa, Kalau bisa kamu bantu. mau mengenalnya, Ya. carilah Bisa- sendiri. Nanti bisa kalau bantu sudah buka. panggil kamu, Ya, baru kamu murtad. bisa bantu buka Matius 11:25. Bisa. Apa lagi? Coba dibuka dulu. Apa? Matius pasal 11 nomor 25. 11 pasal 25. Oke, kita buka. 11:25. Sebelum kita baca Masih 11, mau hidup seperti ini ya. saya mau memberitahukan dulu ajakan juru selamat. Apanya yang juru selamat? Dia hanya jangan Pada selamat. waktu itu berkatalah Yesus, "Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Nah, siapa Tuhan di situ? Semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak." Nah, siapa Tuhan di Ini situ? orang bijak ini loh. Ah, Kalau siapa kamu- Tuhan? Enggak, kamu garis ke bawahi dulu orang bijak ini loh, orang Ya. bijak. Siapa Tuhan di situ kata Yesus? Ini tunggu dulu. Engkau menyembunyikan bagi orang bijak. Aku bersyukur padamu ya. Siapa? Jadi Aku termasuk sama kamu Kang Chan. Pak Ini TB, tidak Pak TB. tahu, disembunyikan dari kamu ini, makanya sampai Pak sekarang TB, kamu kejadian santai. sama Pak Bapak. TB. Menurut Yesus, siapa Tuhan di situ? Makanya kita ke 25. Pak TB, Pak TB dengarkan. Ayat 1 tadi. Pak TB fokus, jangan ngomong sendiri. Kamu baca ayat loh. Iya. Nah sekarang, ya. Menurut Yesus, siapa Tuhan di situ? Sebelum kita baca 11:25, maka di ayat 1 sudah dibilang, Inilah kalian yang penyesat, disembunyikan bagi Penyesat. orang bijak. Ini ya.
Saya nggak nanya itu. Nggak ada yang nanya itu. Yang saya tanya siapa Tuhan di situ menurut Yesus? Makanya kita lihat tengok 25. Ah, silakan bacakan. Siapa Tuhan di situ? Itu adalah bumi. Siapa? Siapa? Siapa Tuhan menurut Yesus di situ? Berat. Berat. Ah, berat. Ntar dulu, cari doktrin dulu. Kepada Bapak. Kepadamu Bapak. Aku bersyukur kepadamu Bapak. Terus? Tuhan langit dan bumi. Siapa Tuhan menurut Yesus di situ? Dari tadi kita sudah belajar tentang Bapak. Masih juga kamu tanya. Iya. Siapa Tuhan di situ menurut Yesus? Ini disembunyikan dari orang-orang bijak seperti apa? Pak TB. Mengandalkan Pak TB. pikiran. Siapa Tuhan menurut Yesus di situ? Tapi sudah dibilang Bapak di situ. Bapak pinter. Jadi kamu Siapa? artikan Bapak itu Siapa apa? Tuhan menurut Pak TB? Bapak itu kamu artikan apa coba? Bapak Tuhannya Yesus, kata Yesus. Bapak ada di dalam diri Yesus. Iya, Tuhannya Yesus. Iya. Susah amat sih. Itu kok repot. Bapak itu Tuhan bukan bagi Yesus. Bapak itu Tuhan bukan bagi Yesus. Ada di dalam diri Yesus. Filipus. Kenapa kau Saya nggak nanya itu. Di manakah Bapak itu? Nggak ada yang nanya itu. Yang saya tanya, apakah Bapak Tuhan menurut Yesus? Ya. Apakah Tidak Yesus? percayalah kamu. Pak TB, woi, kalau diskusi, woi, Pak TB, kalau diskusi itu yang ini, saling mendengarkan, seperti saya mendengarkan Pak TB. Jangan ngomong sendiri. Saya tidak didengarkan. Makanya saya tanya apakah Yesus mengaku Bapaknya itu adalah Tuhan? Di sini. Tuh kan ngomong lagi. Lagi ditemani Roh Kudus. Pak TB. Jadi di antara Yesus dan Bapa, yang mana yang Tuhan menurut Yesus? Bapak itu jangan kamu cari Kang Ca. Saya nggak nanya itu. Itu yang nyata. Pak TB nyambung kalau ngomong. Nyambung kalau diskusi dong. Yesus yang nyata di dalam kehidupan kita, yang menyatakan keberadaan Bapa Pak TB. Pak TB nyambung. Diri Yesus. Pak TB nyambung kalau diskusi. Mulai gendeng. Jangan sampai mulai. Siapa Tuhan menurut Yesus? Yesus sendiri ataukah Bapa itu Tuhan? Aku tidak bisa kamu. Obat cacing mana obat cacing? Kiamat nggak kenal lagi kamu sama Bapak itu siapa? Kenapa Pak TB tidak mengimani Yesus? Kenapa Pak TB tidak mengimani Yesus? Kamu tidak bisa diberitahu itu. Nanti jalan kenapa? Surganya sudah mau penuh. Diizinkan bergabung dalam room. Iya, Pak. Abang apa Bang agamanya? Nggak boleh lagi ada murtad. Bang Roma ini agamanya apa? Kristen Protestan 100%. Pak TB ini dulu. Pak TB nggak nyambung. Maaf, Pak TB boleh kita sudahan dulu. Kayaknya Pak TB sudah mulai nggak nyambung ngomongnya. Udah mulai agak kemasukan Banjebul. Surganya sudah nggak menerima lagi. Sudah kemasukan Banjebul Udah. Itu. Udah dulu ya Pak TB ya. Silakan Bang Romeni mau bertanya. Oten tidak percaya Bibel itu kan? Oh iya betul. Pernyataan Anda. Iya betul. Ini orang Kristen. Pertanyaan. Ya pertanyaan ya. Oten tidak percaya Bibel. Ya itu salah. Itu salah gitu. Bisa dibuktikan nggak? Ya kami percaya Bibel gimana sih? Oke gini. Ya kami menghidupi apa yang dituliskan dalam Bibel. Kami mentaati segala hukum yang tertera, yang tercantum dalam Bibel. Kami berpedoman pada apa yang ditulis dalam Bibel. Anda ikuti tidak? Dan kami juga didasarkan pada Bibel. Anda ikuti tidak? Ya kami ikutin lah. Oke. Boleh baca Matius pasal 5 nomor 42? Matius pasal 5 nomor 42. Sabar ya. Matius pasal 5 nomor 42. Sabar ya. Iya, Pak.
Di sini dikatakan berilah kepada orang yang meminta kepadamu dan janganlah menolak orang yang meminjam daripadamu. Apa nih maksudnya? Pak Romi ini boleh nggak saya minta uang 20 juta? Ya boleh. Nah, boleh Kenapa nggak boleh? saya kirimin rekening boleh Pak? Hah? Saya kirimin rekening ya. Bapak ada ini nanti Bapak kan di akun TikTok ada pesan ya atau apa message gitu, direct message DM, nanti saya kirimin nomor rekening Pak ya. Bapak boleh Bapak kasih 20 juta? Bisa Pak? Bapak ikuti Ya ya. saya nggak bakalan kasih lah. Baca lagi ayatnya, baca lagi coba. Baca lagi. Berilah kepada orang yang meminta kepadamu dan janganlah menolak orang yang mau meminjam daripadamu. Anda mau memberi atau tidak memberi kepada saya yang meminta? Ayo. Lihat konteksnya, lihat orangnya. Gak percaya Bible dia. Gak percaya Bible. Kita memaknai kitab suci itu tidak sekedar letter leg gitu loh. Nah, berarti nggak percaya Bible. Percaya Bukan nggak tafsir terhadap Bible. Percaya. Tadi berapa Kang Chan? Tadi 20 juta. Selamat sore, selamat Tidak malam semerta-merta. untuk Tidak teman-teman semerta-merta semuanya. kita. Sabar. Nah, berarti nggak percaya. Kan benar berarti. Oten tidak percaya Bible. Buktinya baru satu ayat saya kemukakan udah nggak mau ikuti. Tadi ayat apa Kang Chan? Biar aku Matius Seperti- pasal 5 nomor 42. Oh, Matius pasal. Ya kita kan bukan orang dungu ya yang Tapi Yesus yang ngomong, masa nggak mengikuti? Saya Yesus mengatakan bahwa Yesus ngomong itu ada konteksnya. Ya. betul, konteksnya adalah Kita mempelajari kitab suci itu ada teks, ada konteks ya. ya Gitu loh. konteksnya itu perintah atau bukan perintah? Itu perintah. Apakah Tapi Anda ingin mengikuti konteksnya perintah itu? itu Bentar, Bang, perintah- bentar. penerapan- Apakah Anda akan melaksanakan perintah Yesus? Iya, kita akan laksanakan. Apa dulu? Oke. Boleh saya minta 20 juta? Lihat konteks, maksud Anda minta. Bapak nih. Kalau Anda hanya sekedar menguji saya apakah saya mau Tidak menguji, saya benar-benar minta. Tulus, Enggak. tulus Tuhan juga- ikhlas, saya minta 20 juta. Ridho, saya minta 20 juta. Ya kirim ke saya aja, Pak. Rekeningnya? Alhamdulillah, 20 juta dalam ya. kisah Ya. di perjanjian lama. Siap. Coba kirim. Nanti dulu Bangsa para Israel banyak dalam alasan perjalanan menuju tanah Para Kanaan. banyak alasan. Ayat Percaya. Orang Tadi Israel ayat suka berapa Kang Chan? mencobai Ayat Tuhan. berapa Kang Bentar lu Chan? Para Mani. Saya Wah. mencobaimu bukan mencobai Mencobai Tuhan. Tuhan. Ya, Mereka Matius, dihukum Tuhan Para malah. Mani santai dulu, santai. Iya, Matius pasal 5 nomor 42. Oh, pasal 5. Nah, siapa yang mau ngasih? Pak Ali mau ngasih? Ya, kirim rekening kamu ke saya. Mantap. Nanti saya umumkan ya. Kalau Ya. ternyata saya dikirim 20 juta oleh Bang M Ali, nanti saya akan umumkan di Komal ini. Baros insya Allah dapat 1 juta. Dapat, ya. Pak TB dapat 1 juta. Ya. Pak Romaini tidak dapat karena tidak jujur. Yang dicerahkan dapat 1 juta. Pak. Saya bisa kirim 50 atau 100 juta juga bisa. 50 juta, 50 juta. Nah, Baros ini naikin jadi 2 Devi juta. pun bisa, Pak. Coba Ya, Baros kirim. Nggak 2 apa-apa. juta, Pak TB, Pak JTB turun 400.000, Pak TB. Pak yang dicerahkan jadi 2 juta, Pak Bisma 2 juta. Pak Roma ini enggak karena enggak jujur. Ntar saya kirimin nomor rekening ya. Ya. Siap, bentar dulu. Saya kirimin nomor rekening. Mana nomor rekening masjid ya? Bentar ya. Bentar. Matius Dulu. pasal 5 5 nomor 42. nomor Bentar. 42. Bentar. Berilah kepada orang yang meminta kepadamu dan Awas kalau enggak janganlah ya. Panitia menolak masjid. orang yang mau meminjam daripadamu. Nah, ini enggak ada memilih-milih loh yo, Nah, siapa yang betul. minjem. Aku pernah ngomong gitu Kang Chan sama Jones, Pak Jones. Ya udah sini pinjemin aku lah buat bayar kontrakan. Ngeles dia gini gitu gini. Oh, ini mah kan Bang Ali nggak ngeles nih mau ngirim. Ntar dulu saya nyari rekening masjid dulu. Tapi kamu kok masa masjid punya itu untuk banyak orang, Bro? Ya Enggak, iyalah. itu transit. Nanti saya akadkan dengan masjid itu bahwa ini adalah yang diwakafkan cuma 25 Kalau saya juta. membantu kamu untuk membangunkan masjid itu, saya tidak mengaku itu.
Enggak, buat nyate-nyate Karena ini mah. Bukan memang buat nyate. membangun lagi rumah-rumah PNS saat itu nggak boleh. Enggak, Oh, enggak apa-apa. buat Saya saya minta, aja, saya minta. buat saya. Saya minta aja, saya minta. Oh. Saya minta ya. Tadi saya sudah dengar kok. Iya, iya, saya minta. Itu Bentar, rekeningnya rekeningnya doang, aja. rekeningnya Rekeningnya doang aja. pinjem rekening masjid gitu. Kalau nggak rekening saya nggak apa-apa nanti. Ah, aku Mbak Rosi, Iya, iya, Mbak Rosi iya. bilang. Mbak Rosi nanti kasih nomor rekeningnya ya, Mbak Rosi ya. Wabarakatuh. Nah, teman-teman sekalian, ada berapa orang? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 7 orang di atas. Nah, dan 64 orang di bawah. Akun Bang M Ali akan mentransfer ke Mbak Rosi. Tapi Mbak Rosi benar-benar transfer, dikirim nomor rekeningnya. Ya. Mengirim rekening ke atas nama Mbak Rosifa sebanyak 50 juta. Dan Bang saya Ali, di follow dong aku. Nanti dan aku saya kirim. berjanji akan memberikan 2 juta buat Mbak Rosi, 3 juta karena dia rekeningnya, Pak TB 250.000, yang dicerahkan 2 juta, Pak Bisma 2 juta, Bang Thomas kaget 2 juta, Bang YTH saya belum tahu, Bang Romin enggak, silakan. Mbak Rosi dikirimin nomor rekeningnya. Siap, mantap. Ini pengikut Follow Yesus dong. baru. Bang M Ali, Bang M Ali di follow aku. Nanti aku kirimin. Tapi bisa kan Ya, tanpa ya, ya, follow ya. ngirim kan? Paracetamol minta juga paracetamol. Enggak, dia enggak kebagian, enggak Para kebagian. Kebagian. Yang di bawah enggak kebagian. Oh, Oke, Di oke, bawah oke. enggak ya? Oke. Oke, Sekarang Sekarang tadi ayat apa? Berilah kepada orang yang meminta kepadamu dan janganlah menolak orang yang meminjam daripadamu. Itu apa ya? apa? Mau, Jangan apa beralasan. yang mau dipertanyakan? Jangan ini? Kalau- transfer dulu. Enggak, saya mau ini aja. Anda Ya, mengikuti saya mau perintah Yesus. mengikuti apa yang kamu minta. Ah, sih. Sip. Ayat yang kamu tampilkan. Tetapi saya mau Jangan alasan. apa ya penjelasan dari kamu tentang apa yang kamu mengerti di ayat ini. Berilah kepada orang yang meminta kepadamu dan janganlah menolak orang yang mau meminjam daripadamu. Masa gitu aja nggak ngerti? Si Yesus masa gitu aja nggak ngerti? Itu perintah Yesus. Tadi para minor setuju. Perintah Yesus, berilah kepada orang yang minta kepadamu. Ya udah. Masa gitu aja nggak ngerti? Oh, udah beri. Kalau ada yang minta beri. Kalau ada yang beri, minjam jangan nolak. kalau nggak Gini. memberi berarti nggak percaya Bibelnya lagi. Oke, oke. Nggak percaya Bible. Saya Udah bisa dulu, udah beli, dulu. tapi saya nggak butuh Kan, penjelasan. Saya butuhnya rekening. Mbak Rosi udah kirimin belum? Iya bang. Iya, kirim Bang M. Ali. kirim aja. Ntar diliatin doang. Sebentar. Transfernya mau kapan nih? Mau kapan transfernya? Saya kan harus tabung dulu. Ya, Iyalah. kayak pun. Lama berapa lama? Kok masa aku bisa transfer kan harus Jangan 20 juta Kang Chan. Jangan 20 juta. Kalau perlu Bagus Bang Ali, 50 bagus, juta. bagus. Kancan sama Kasih kesempatan Bang untuk dia nabung. gini. Saya gini. Kami kan menuruti perintah. Ya kan? Ya. Kalau kalian meminta meskipun hanya 1 juta atau 500.000 atau 40 atau 50 juta atau lebih dari itu, kami harus kumpulin dulu kan? Enggak, Iya, berilah. benar. Enggak ada ngumpulin berilah. Gimana kalau tidak kumpulin bagaimana untuk Berarti mentransfer? enggak. Berarti enggak Bisa ngikutin perintah Kami Yesus. menuruti perintah loh. Iya, beri Iya. enggak. Bukan Ya, nabung, makanya. beri. Anda minjem daripada nabung, Anda minjem ke tetangga ke, Kampung. jual rumah ke, Anda minjem. Anda minjem. Ya makanya saya harus tabung dulu. Bukan tabung, Anda minjem. Saya Kalau perlu, kalau saya mau membantu Anda sesuai permintaan Anda, saya harus tabung dulu. Bagaimana? jangan nabung lama. Kata Ya beda saya keburu memang tua saya harus lah. Nggak nyampe. Ininya apa? Yesusnya kebongkar bukan Tuhan nanti. Mumpung Yesus masih diyakini Tuhan lama. Nah, itu kan pikiran supaya kamu. cepat itu mending merampok dulu. Kan masa sudah ditebus. Ini pekan sebentar dan Ibu Rosita. Saya menuruti perintah yang tertulis dalam Gak Alkitab. ada. Mana ada Ya, nabung. sebentar. Disuruh Saya memberi, bukan disuruh tadi nabung. Tadi kan kita sudah setuju kok. Aduh, gimana? Mana sekarang duitnya?
Mana duitnya? Berarti Maka enggak makanya kan tadi saya jawabannya tadi kamu dapat dari saya itu apa? 50 juta. Jangankan 50 juta, 100 atau lebih pun saya bisa Mana itu sekarang mah duitnya? itu mah nunggu mati kalau suruh Mana sekarang duitnya mana? Hah? Mana duitnya? Tadi jawaban apa yang saya berikan? Mau katanya, mau Masih katanya mau ingat nggak? transfer. Atau nabungnya di saya aja gimana? Nabungnya di saya. Apa? Di Sehari- Ibu Rosifa atau sehari berapa? siapa saja di sini saya bisa Kan, nggak Mau apa-apa. berapa sehari? Kancan, konsisten dong, konsisten. Mau minjam atau mau minta orang nabung? Minta. Ya udah. Kancan, jangan minta gini, Bukan nabung. minta orang nabung, minta. Kok minta orang nabung? Iya kan saya nabungnya gitu Lebih loh. baik. Anda Kan Ya nggak udah usah nabung di saya aja. Jadi sekalian minta saya tarik uang langsung. minta menabung. Kancan, Ah. lebih baik kamu di jalan aja. Kok di jalan? Nggak ada Kamu. ilmu, nggak ada ilmu penipu. Itu saudara-saudaranya tuh yang suka tuh. Ya. Oh iya ya, di jalan-jalan itu ada banyak. Jadi kalian tidak percaya Bible. Saudaranya Kancan itu. Jadi kalian nggak percaya Bible kalian nih. Ya pendeta kau. Kancan, kok masa Kemana kamu lu? jangan jangan Berpuluhan. lari dari Gimana itu perkataanmu, berpuluhan? Kancan. Ini saya bisa menuruti Ini perintah. kan ini Kancan ini Kancan ini. Bang Ali Kancan ini. Dia lagi pindah tempat nih dari jalan Nah. ke TikTok nih. Jadi gimana? Jadi nggak nih? Mau ngasih ke saya? Berarti judul aku nggak salah dong. Judul Nggak aku salah. nggak salah. Dasar kalian nggak percaya Bible ah. Iya, gini. Kancan, ini kan tulisan kalian untuk merendahkan kita. Tidak, masa orang bertanya lain. merendahkan. Oke, Itu sekarang- kan ada kata tanyanya. Jadi apa yang Oh, tadi kamu minta itu merendahkan. loh. Kami orang Iya. Kristen mengikuti perintah Tuhan atau tidak? Iya, mengikuti Oke, nggak? makanya tadi kamu Mengikuti nggak? Pak Ali, dengar mengikuti apa tidak? jawaban dari saya tadi. Bang Ali, mengikuti tidak? Gimana? Mengikuti tidak Anda permintaan Yesus? Tadi saya jawab apa? Yesus menyuruh Yesus gini, Bang Ali, sebentar. Yesus menyuruh sebentar. Dan Bang Ali saya akan santai. transfer. Yesus menyuruh memberi atau menyuruh menabung? Yesus menyuruh memberi atau menyuruh menabung? Kalau saya mau transfer ke kamu, saya harus nabung dulu atau kita berbicara begini? langsung Yesus tuh masuk nyuruhnya ke kamu? memberi. Menyuruh memberi, bukan menyambung. Ada Menyuruh. tiga hal menurut saya. Kalau Bukan 3 hal, 1 hal. Anda memberi saja. sebentar. Kalau mau membantu orang melalui rekening, Nggak membantu, tabung meminta. dulu ke rekeningnya, Nggak transfer. membantu, meminta. Yang satu Apa? lagi, misalnya kita bertetap Nggak ada, muka, itu urusan memberi kamu. langsung. Nggak tahu itu Yang urusan kedua, kamu. Yang ketiga, Pokoknya saya mau ada langsung. Kamu dengar dulu. Yang ketiga, Nah, apalagi kamu pergi ke jalan-jalan raya untuk mengemis-gemis. Ada banyak Muslim. nggak ada. Saya mau ke kamu. Saya mau ke kamu ngikutin perintah Yesus. Soalnya Yesus sudah memberi perintah. Tuh kan nggak nurut kan? Nggak percaya Bible dia. Nggak percaya Bible. Makanya transfer dulu. Transfer apa itu? Kirim rekening. Saya minta rekening aja. Mau kapan transfernya? Malam ini bisa? Saya minta malam ini. Hah? Saya minta malam ini transfer semua. Ini kan Atau saya jangan semua. Jangan 10 juta aja dulu, 10 juta. 10 juta malam ini. Berapa jangka lama waktu yang akan saya tabung? Saya akan memenuhi apa Enggak yang kamu bisa. minta. Karena saya memenuhi perintah. ATM-nya aja 12.000. Sebentar. Tinggal mau ditransfer. Di Bang Ali ada berapa di Saya ATM? akan menutup Di Bang Ali perintahmu sekarang. sesuai Di Bang Ali apa di yang kamu- di Bang Ali di ayat berapa? yang tadi Bang kamu Ali, tampilkan. dengar saya Bang Ali. Di Tetapi- ATM ada berapa sekarang? Bang Ali, di ATM ada berapa sekarang? Tabungan berapa total semua Bang Ali? 12.000 bang. Total tabungan Bang Ali berapa? Masih 100.000, Uang. masih 100.000. Kirimin bisa 100.000, 100.000 ke Mbak Rosi bisa? Gimana? Bisa Oke, kirimin makanya tadi 100. kan saya sudah bilang Kumpulin Alasan aja. perpuluhan. Alasan aja. Dikumpulin dulu. perpuluhan. Bang Ali ada 100.000.
Iya. Sekarang 100.000 transfer aja dulu ke Mbak Rosi. Besok naik koma lagi. Nah, kita akan Iya, topik iya, lagi, iya. topik yang sama lagi. Oke, Ibu Rosi. Ibu Rosi, kirimkan rekening ke saya ya. Silakan Mbak Rosi. 100.000 pun saya harus Seratus. tampung Panggil dulu, Pak. pemungut cukai aja dulu, Bang. Saya harus Mbak tampung Rosi. dulu. Panggil pemungut cukai dulu. 100% semuanya buat Mbak Rosi kalau 100.000. Silakan Mbak Rosi. Kalau dia nggak transfer, lapor ke saya Mbak Rosi. Peras dulu Mbak Rosi, jemaat berpuluhan, tagih semua. Nanti Mbak Rosi, Kan saya sudah bilang. Mbak Rosi Kan kirimin saya nomor tidak mengerti rekeningnya. Apa yang saya omong, saya Kirimin harus tampung dulu. Mau 50.000 ke Bentar lagi aja 2.000 di ke 10.000 Ya, Azan. ke. Saya harus tampung dulu, tabung dulu. Kok masa nangger? Ya, dan lanjut dulu Mbak Rosi kirim rekening sini azan. Lanjut dulu teman-teman silakan. Mbak Rosi, kalau pergi ke jalan-jalan itu bisa dapat lebih banyak itu. Memang mau ngapain pergi ke jalan-jalan? Ya, gemes di jalan itu ada banyak itu. Di Indonesia ada banyak sekali saya lihat itu. Daripada merampok, Bang. Iya, ya ngemis aja nggak apa-apa. Gini, Bang, ketika kamu memasuki rumah orang, Patom. ikatlah kedua tangannya dan ikatlah kedua kakinya. Baru Patung, kamu menguras isi rumahnya. Diajarkan itu, Bang. Abang patuh nggak pada perintah Tuhan, Bang? Patung. Kalau Bapak negara saya itu, coba Bapak ke negara saya, tidak pernah ada satu pengemis pun di kota saya, jamin 100% Pak. Bukan Timor itu. Leste. Waktu masuk rumah orang, Bang, waktu masuk rumah orang itu, ikatlah kedua tangannya dan kakinya, kuraslah isi rumahnya. Ini kan perintah Tuhan nih, Bang. Abang jalan Jangan fitnah, jangan fitnah. Itu bukan Menurut fitnah. itu tertulis di Injil Markus itu ya. Fitnah. Saya baru tahu. Bagaimana konteks itu? Enggak sering enggak abang lakukan itu, Bang? Berarti baru sih, benar-benar Pak, gak baru percaya sih, Pak. titelnya ini, oten-oten ini. Oh, berarti kamu Mbak Rosifa percaya tentang kitab Quran nggak? Enggak, Percaya. ada enggak, Bang? 100%. berapa rumah? 100%. Ya iyalah, daripada Oh, berapa berarti rumah yang pernah berarti melakukan, Bang? Mbak Rosifa percaya bahwa nanti Mbak Rosifa 100% masuk neraka, gitu. Mana ayatnya? Tadi Mana ayatnya? Mana ayatnya? Surah Mana 19 dalilnya? coba buka di surah 19 Mana surah Maryam dalilnya? 19 Ya kau 172 buka apa lah. itu? Kau buka. Kau buka kau. Ya kau buka lah. Kita aja 100% bukain saya dalil percaya Al-Quran, iya. Makanya 100% Al-Quran sudah menetapkan permanen. Makanya gini, Permanen Bang. apa? Bang, Auto masuk kasihilah neraka. musuhmu. Amin, parlemen. Seperti kamu mengasihi dirimu memang ada sendiri. begitu Bang Ali, auto masuk neraka semua. Iya, makanya tadi kita membuktikan Tampar aja pipi parlemen. kiri, berikan pipi kanan. Oh coba, aku belum tahu itu. Coba, memang ada begitu. orang diskusi kok malah bareng-bareng ngomong oten sama oten, itu namanya meledek. Kita tanggapi malah yang nanggapi Kristen, nggak boleh begitulah. Enggak kan cara Rosi sama Kang Chan ini kan aneh. Maksudnya itu kan satu perintah yang kita memang harus melakukan sesuai konteksnya, bukan Nah, ya, sesuai mencobai konteksnya, kita kan? gitu loh. Bukan mencobai dengan cara langsung minta, enggak begitu. Kita bukan orang dungu yang apa Coba namanya Pak Thomas. menerjemahkan perintah-perintah Yesus secara semerta-merta. Oke, baik Bang. Oke, kita mungkin sedikit agak lebih adem, kalem gitu ya. Kita mengarah ke pengajaran gitu Bang ya. Sepakat ya. Ya, silakan. Oke Bang, saya pernah membaca Markus 16, 17 dan 18 Bang. Gimana Bang? Gimana Markus? 16, Nah, 17 dan 18 Bang. ya. Lalu yang didapat apa di sana? Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Berarti percaya kepada siapa di situ Bang?
Ya percaya kepada perintah Tuhan. Tuhan yang mana ini Bang? Yesus? Tuhan Yesus ya. Oke, baik Bang. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya kepada Yesus, betul ya? Ya, yang percaya. Mana ini? Itu yang mana? 17? 17 Tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi yang percaya kepada Tuhan Yesus lah. Dan yang mengikuti perintahnya untuk kabarkan Injil. Ya, oke Pergilah Bang, ke baik. seluruh dunia, itu ya di ayat 15. Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Jadi orang-orang itu tuh, orang-orang yang percaya, yang pergilah ke seluruh dunia itu yang apa nih? Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Ya. Terus Bang, Yaitu Tuhan Yesus. Lanjut lagi Bang. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru. Betul Bang? Iya betul. Nah, sekarang Bang kan 2025 Bang. Apa bahasa Ya. yang baru? Bahasa yang baru ya, kalau seandainya Bang Thomas nih pergi mengikuti perintah Tuhan Yesus ini, maka mungkin saja Bang Thomas akan mengalami satu fenomena yang seperti ini, berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru. Iya, sekarang saya tanyakan bahasa yang baru itu Bang, bahasa apa sekarang? Ini kan Pergi dulu, taati perintah Tuhan dulu, pergi ke seluruh dunia kabarkan Injil, baru itu akan terjadi gitu loh. Ya, bagi orang-orang yang udah pergi Bang, aku tanya pengalamannya kan gitu Bang. Iya. Bagi orang yang sudah pergi, yang udah berpengalaman gitu kan, aku tanyakan di 2025 ini bahasa apa Bang, bahasa baru? Bahasa Indonesia udah lama, bahasa Batak udah lama ya kan? Ya Bahasa saya nggak ada datanya Bang. Apakah di tahun ini ada yang pergi untuk maksud sesuai dengan yang ditulis dalam Markus 16 ini atau gimana gitu loh? Enggak, coba abang baca dulu baik-baik ya. Mereka akan berbicara dalam bahasa yang baru. Bukan satu bahasa Bang. Ini ada bahasa yang baru. Berarti ada beberapa bahasa yang baru lah ya kan. Ya, Cuma saya minta satu aja Bang. Di 2025 ini bahasa apa Bang, bahasa yang baru itu Bang? Ya. Jadi yang di sana sebenarnya yang dimaksud adalah pertama ya. Ada mereka yang pergi dari tempatnya, misalkan dari Amerika pergi ke Indonesia untuk memberitakan Injil, maka otomatis mereka akan berbahasa Indonesia. Ya, itu bahasa yang baru bagi orang Amerika kan. Mana ada Bang, bahasa Indonesia ini kan udah lama. Bahasa Indonesia udah lama bagi kita. Kita udah lama mengerti itu loh. tidak mengerti Tapi mereka bagi orang Amerika yang datang ke Indonesia, bahasa Indonesia itu bahasa yang baru bagi mereka. Gitu loh. Itu satu. Yang satu lagi begini, bahwasanya kalau kita betul-betul percaya kepada Tuhan Yesus dan kita mengikuti perintahnya, kita mau pergi memberitakan Injil ke berbagai daerah, bisa saja kita akhirnya bisa berbahasa yang baru secara secara supernatural gitu, tanpa pernah kita mempelajari bahasanya. Itu bahasa Ujuk-ujuk kita asam bisa. Itu bahasa asam lambung Bang. Bukan. Nggak ada kosakatanya ya kan? Oke Bang, Ya, lanjut. itu menurut Romen. Thomas. Pak Romen, Ya, Pak Thomas, Oi, bisa saya tanya ke Pak? Bisa nggak? bentar dulu, belum selesai Bang. Gimana lah diskusi, kalau udah selesai nanti silahkan, kan gitu Bang. jadi gitu tuh artinya ya Bang Thomas ya. Jadi bahasa yang baru Ya, berarti adalah kan- seperti orang Amerika yang datang ke Indonesia, akhirnya mereka harus memakai bahasa baru, bahasa Indonesia. Gitu loh, Oke, itu satu. baik. Gini, Pak Thomas, Gaib. gini. Bentar dulu Pak Bang. Faisal. Gaib.
orang-orang Ali, itu bentar dulu bang, bentar bang. berbahasa Jadi yang gini, lain oke. gitu. Itu Baik. pengalaman supernatural. Abang Baik kan Bang Romen, percaya Bang Romen, dengan izin dulu Bang. supernatural. Oke, baik Bang. Berarti dalam ini Abang kan sudah memaparkan ya kan? Iya. Jawaban Abang saya hargai kan gitu. Oke, Ya terima udah, kasih. kalau memang demikian kan saya hargai. Itulah jawaban Abang ya kan? Iya, Saya menghargainya terima kasih. gitu Bang. Oke Bang, lanjut sedikit lagi. Mereka akan meletakkan tangan pada atas orang sakit itu akan sembuh Bang. Iya, betul. Ah, Ya memang banyak pengalaman para penginjil, misionaris yang pergi ke satu daerah lalu mereka meletakkan tangan kepada orang sakit dan orang sakit itu bisa sembuh secara ajaib. Bahkan orang-orang kita sekarang banyak pendeta-pendeta juga yang pergi ke rumah sakit misalkan ya, yang saya tahu ya ke rumah sakit Kristen yang tersebar di seluruh Indonesia. Mereka datang ke sana menemui orang sakit yang terbaring di rumah sakit lalu mereka mendoakan, menumpangkan tangan dan orang sakit itu sembuh seketika itu juga gitu loh. Ada yang penyakit kanker, pendeta doakan, romo doakan, sembuh. Jangankan orang Kristen aja, Pak. Orang Islam juga orang Kristen menumpang tangan sembuh, Pak. Bang Ali, jangan memotong kayak gitulah ya kan. Jadi Bang, Saya mau tanya ini kepada Pak pada Tom ini. faktanya sekarang Bang, rumah sakit itu bertambah besar atau bertambah kecil Bang? Atau bakal punah rumah sakit? Ini kan ancaman buat para medis nih Bang. Itu kan pikiran Bapak. Nah, Itu kan betul. pikiran Bapak. Fakta Bang, fakta ini. Ini kan pada faktanya kalau memang orang yang percaya ya kan dia dapat menyembuhkan orang sakit, meletakkan kepada tangannya di atas orang sakit akan segera sembuh. Rumah sakit gulung tikar Bang, untuk apalagi ada fakultas kedokteran. Ya Nah, udah. coba di mana ini Bang Romen? Ya nggak apa-apa kalau itu bisa terjadi, puji Tuhan. Iya. Tapi begini, Tuhan itu nggak bisa dicobai. Tuhan itu punya cara sendiri. Dia punya gaya sendiri kayak macam kita punya gaya sendiri di dalam menyatakan kuasa kesembuhannya kepada setiap orang. Ya, banyak memang orang-orang mengalami kesembuhan ketika ada romo, ada pendeta yang menumpangkan tangan. Ya. Tapi Itu, tentu Bang. itu kan terbatas juga. Enggak Bang. Terbatas. Bang, Umumnya, ya. Bang izin, ini kita tidak spesifik kepada romo, pastor, ataupun pendeta, tidak Bang. Ini kita fokus pada firman Tuhan. Iya, Yang kan mereka namanya yang pergi. Bentar Mereka dulu, yang Bang. pergi, mereka yang diam, yang nggak tahu apakah mereka bisa atau enggak gitu loh. Ini Gini, kan Bang. konteksnya yang pergi. Jadi biasanya yang pergi itu adalah pendeta romo gitu loh. Iya, itulah. Ini kan pendeta romo. Berarti kan mereka akan meletakkan tangannya pada orang sakit Iya, akan sembuh. sembuh. Iya, sudah banyak kesaksian orang begitu. Ya, jadi Sembuh. faktanya ngapain lagi rumah sakit Bang? Ya nggak tahu, ya tanya aja orang rumah sakit. Bukan rumah Nah. sakit yang kita tanyakan. Iya Firman kan Tuhan. buktinya sudah ada banyak kesaksian di acara solusi misalkan. Banyak Itu orang yang mengalami kesembuhan itu yang halusinasi, secara Bang. tiba-tiba, secara ajaib oleh karena jamahan Tuhan melalui pendeta atau romo gitu loh. Itu halusinasi Bang. Bukan halusinasi, mereka udah ada ini. Udah Itu ada kan bukti nyata, kesaksian, testimoni gitu loh. Sulap Bang, sulap. Simsalabim kadabra. Nah, itu bagi Anda itu sulap, tapi orang yang merasakannya betul-betul merasakan kesembuhan dari sakit. Bukan hanya orang-orang Kristen yang didoakan sembuh, tapi ada juga dari berbagai dari lintas agama, penganut dari agama lain, ya kan? Yang ada di Indonesia, mereka Bang, juga bisa mengalami gitu loh. dengar dulu. Apa yang kita mau bantah dari sana kalau memang ada Abangku dengar dalilnya? dulu. Bang, dengar dulu Bang ya. Jadi gini Bang, ketika orang yang pergi ini dia sudah percaya kan gitu.
Iya. Mereka ini akan meletakkan tangan pada orang sakit akan sembuh. Berarti bang total Iya. ada 1.000 orang sakit langsung sembuh semua ditaruh tangan mereka kalau sesuai ayat ini. Iya. Tapi kok dipilih-pilih gitu bang? Ya itu kan kedaulatan Tuhan. Tuhan itu punya kedaulatan ya. Keterserahannya dia, kalau dia ingin menyatakan kesembuhannya kepada orang itu, ya sembuh. Tapi kalau enggak, ya tentu ada maksud lain di balik itu. Gitu. Kok abang menyalahkan firman Tuhan? Loh, enggak menyalahkan firman Tuhan, tapi begini, kita menerjemahkan firman Tuhan itu dalam konteks di zaman ini nggak boleh semerta-merta juga, nggak boleh secara sembarang. Kita harus lihat konteks, kita lihat teksnya, kita lihat konteksnya, sehingga kita dapat memaknai secara proporsional begitu, tidak kayak abang. Bang, tolong abang tunjukkan di mana ada kitab konteks ataupun kitab tafsir ataupun kitab memaknainya bang, agar pemaknaannya ini nggak berbeda-beda gitu bang. Ini kan dikatakan 2000 tahun yang lalu, Bang. Nah, bagaimana perkataan ini bisa relevan di zaman sekarang? Kita harus melihat konteksnya di sana gitu loh. Iya, kalau abang Cocokkan dengan konteks zaman kita sekarang. ya kalau Kan harus abang begitu. kalau Karena ini kan abang peristiwa kata- yang lalu nih, 2000 tahun yang lalu, tapi masih relevan, masih berlaku dan relevan sampai zaman hari ini. berarti tidak berlaku zaman sekarang bang ya? Berlaku, tapi sesuai konteks gitu loh. Ya konteksnya kan gini, ketika mereka yang pergi ini yang sudah percaya meletakkan tangan pada orang sakit akan sembuh bang. Sembuh, sudah banyak kesaksian. Ya enggak bang. Sembuh dari sakit. Coba pada faktanya bang, abang pergi sebuah daerah bang, berapa banyak rumah sakit dan ngapain orang di rumah sakit itu yang sakit-sakitan semua bang? Ya, Kenapa enggak terus- datang orang-orang ini meletakkan tangannya biar sembuh? Ya kenapa? Ya kenapa?